Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda, seluruh umat paroki Santo Gabriel, selamat bertemu kembali dalam Advent Keluarga minggu yang ketiga ini. Pada pertemuan yang kedua minggu lalu, kita diajak untuk menanti dengan penuh kesabaran. Sekarang kita sudah memasuki Advent Keluarga yang ketiga. Dalam menanti dengan sabar, kita diajak untuk menjadi pelaku berita sukacita. Sebagaimana Yesus Kristus adalah kabar sukacita atau kabar gembira, maka dalam menantikan kedatangannya, kita diajak untuk tidak tinggal diam atau menunggu dengan pasif. Tetapi kita diajak untuk meyakinkan orang akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Kabar Sukacita, dengan sikap dan cara hidup keseharian kita. Untuk itu, marilah kita membuka dengan menyalakan lilin Advent yang ketiga, yang biasanya berwarna pink, yang melambangkan sukacita karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Di dalam kegelapan menyala sebuah terang. Di padang gurun ada suara yang menyatakan kabar gembira bahwa Tuhan akan datang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, karena Ia sudah dekat. Benahilah hatimu seperti seorang mempelai yang menantikan pasangan datang. Telah datang pembawa pesan. Yohanes bukan terang itu. Ialah yang mewartakan terang. Ketika kita menyalakan ketiga lilin ini, kita berharap bahwa cahaya kita semakin bernyala dan hati kita pun dipenuhi sukacita. Tuhan, datanglah menyelamatkan kami. Penuhi kami dengan cahaya dan hangatkan kami dengan kasih dan sukacita-Mu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat perlindungan-Mu terhadap kami, dan rahmat kesempatan untuk menyiapkan diri dan batin kami dalam menantikan kedatangan Putra-Mu, Sang Kabar Sukacita dan Juru Selamat kami. Berilah kami rahmat kabar sukacita itu, sehingga kami boleh mampu menjadi pewarta kabar sukacita bagi keluarga dan sesama kami, supaya Putra-Mu Yesus Kristus semakin dipuji dan dimuliakan hari ini sepanjang segala abad. Amin. Berita gembira. Bacaan diambil dari Matius 11 ayat 2-11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tepatnya di istana raja.
Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku untuk mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda, umat paroki Santo Gabriel yang terkasih, kita barusan mendengar sabda Tuhan bahwa Yohanes dalam penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Mari kita dengarkan sharing dari beberapa umat yang diundang dalam pertemuan ini. Kira-kira menurut Ibu, kenapa Yohanes sudah mendengar jelas tentang pengajaran Yesus, namun dia tetap mengutus murid-muridnya untuk bertanya lagi ke penjara? Karena Yohanes masih meragukan bahwa Yesus itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam pewartaannya. Yohanes ragu mungkin karena dia dan murid-muridnya mempunyai konsep pemikiran yang berbeda tentang Tuhan yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga menimbulkan keraguan. Adakah pengalaman Bapak dalam hidup ini yang pernah meragukan seseorang atau meragukan Tuhan? Terus bagaimana perasaan ragu-ragu itu terhadap sikap Bapak sendiri? Ya, terima kasih Suster. Saya pernah meragukan seseorang atau Tuhan, tapi yang saya ingin sharingkan ini adalah saya pernah meragukan Tuhan yang tidak mau mengabulkan doa-doa saya waktu itu. Sehingga akhirnya saya meninggalkan Tuhan dan mencari ilah lain untuk membantu saya dalam permasalahan saya tersebut. Akhirnya bukan bantuan yang saya terima, saya jadi jatuh terhadap dosa yang sangat berat. Puji Tuhan, Allah sendiri mau berkenan menolong saya dengan kehadiran orang-orang di dekat saya, sehingga akhirnya saya boleh sadar dan kembali kepada Tuhan sendiri yang menunjukkan belas kasih-Nya dalam kehidupan saya dan menunjukkan bahwasannya apa yang Dia sediakan untuk saya, apa yang Dia rencanakan itu adalah yang terbaik untuk kehidupan saya, sehingga saya boleh hadir sekarang di tempat ini membagikan sharing ini untuk kita semua. Kiranya kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Dia yang boleh berkarya dalam kehidupan ini. Adakah pengalaman Bapak membantu orang supaya tidak ragu dan cemas dalam menghadapi situasi hidupnya? Atau dengan kata lain, adakah pengalaman Anda yang membantu orang supaya tidak ragu dan gusar menghadapi tantangan hidup ini, namun bisa menghadapinya dengan sukacita? Oh, oke, Suster. Pertanyaan ini rada susah sebetulnya gitu ya. Apalagi sekarang kita memang harus menghadapi yang namanya pandemi COVID di tahun 2020 ini. Tapi saya coba membaginya dari dua sisi itu, Suster. Yang pertama, secara internal saya sebagai kepala keluarga. Terus yang kedua, gimana kita ke orang lain gitu ya. Karena menurut saya kalau kita internalnya sendiri nggak beres, bagaimana mungkin kita bisa tolong orang lain ya. Jadi yang pertama kalau saya lihat, yang mau nggak mau, contohnya saya sharing sebagai kepala keluarga, ya saya harus yang paling nomor satu ya tenang dan percaya gitu ya, bahwa di balik semua ini pasti Tuhan punya rencana sebetulnya gitu ya. Memang ngomong gini di saat lagi banyak tekanan susah gitu ya, susah soalnya buat percaya. Tapi ya tetaplah gitu ya, tetap karena sebagai kepala keluarga tetap saya bertanggung jawab buat membimbing keluarga ini.
Dan sekarang salah satu tantangan yang berat sebetulnya contoh nih ya, kita yang di dalam keluarga sendiri membantu anak-anak, suster ya. Bisa mungkin keluarga yang punya anak-anak katakanlah usia SD, SMP gitu ya. Kan sekarang lagi susah gitu ya. Maksudnya susah ini selain soal pelajaran mereka nih, kan mereka juga diminta kita punya tanggung jawab buat pengajaran iman mereka gitu ya. Anak-anak usia segitu biasanya kita tiap minggu masih boleh ke gereja mungkin ya, ketemu sama teman-teman, let's say miss dinner kali atau apa gitu ya, buat memahami Tuhan. Sekarang kita paksa buat duduk tenang seminggu sekali cuma nonton di layar ya, alias misa online gitu ya. Itu satu tantangan yang nggak mudah buat orang tua. Tapi salah satunya tadi saya bilang ya tetap internal keluarga dulu mesti bantu untuk beresin tuh. Salah satunya pendidikan rohani anak-anak. Itu yang sudah kalau di keluarga ya. Ya, berarti mencoba meneguhkan keluarga dulu sendiri. Yes. Kalau dengan orang lain bagaimana Pak? Oke, nah kalau lumayan dalam keluarga udah cukup bisa gitu ya membimbing istri, membimbing anak-anak gitu, baru mungkin ke luar gitu ya. Kalau menurut saya sih keluar gak usah pikir yang terlalu repot, yang terlalu kebayangnya seperti apa gitu sebenarnya. Tapi saya yakin kan sekarang keluarga sekarang apapun generasinya ya, keluarga muda, keluarga senior, keluarga yang medior, itu kan zaman sekarang keluarga punya banyak komunitas nih ya. Misalnya ibu-ibu dengan sesama, karena anak-anak yang ngajar mesti belajar online punya komunitas sendiri gitu ya. Bapak-bapak mungkin ada yang hobi sepeda, itu punya komunitas sepeda gitu ya. Atau segala macam lah gitu ya. Ibu-ibu penggemar drama Korea bikin segala komunitas sendiri. Itu oke, menurut saya sih pakai aja komunitas yang sudah ada. Tapi saling meneguhkan mungkin itu hal yang simpel dalam keadaan pandemi ini ya. Jadi misalnya selain kita biasanya ngobrolin di grup itu hanya soal yang berhubungan sama hobi, toh nggak ada salahnya saling menyapa gimana keadaan keluarga sekarang gitu ya. Apakah stabil nggak anak-anak gimana gitu. Saya yakin dengan hal simpel itu saling meneguhkan di grup komunitas masing-masing itu udah bagian yang penting buat keadaan menghadapi pandemi seperti sekarang gitu. Jadi nggak usah pikir yang terlalu jauh ya, kita mesti bakti sosial rame-rame, oke itu, tapi kan ada pembatasan soal kesehatan dan lain-lain ya. Dimulailah dengan hal yang sederhana, tapi setiap keluarga bisa lakukan itu. Mungkin sharing saya seperti itu, Sir. Ya, terima kasih atas sharingnya. Memang perlu saling meneguhkan dulu yang satu komunitas, dimulai dari keluarga ya. Ya, biasa itu. Bahwa Tuhan tetap hadir di situ. Pasti punya rencana di balik ini semua. Itu sih yang saya tetap percaya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita baru mendengar kesaksian dari sharing beberapa umat kita. Terima kasih untuk kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa pengalaman kita tidak jauh dari pengalaman Yohanes dalam Injil yang kita dengar, dan diteguhkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang juga kita sudah dengarkan barusan. Ketika Yohanes di dalam penjara, walaupun ia berpikir mengenai kedatangan Tuhan, namun ia masih meragukan bahwa Tuhan Yesus itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam pewartaannya. Seperti halnya Ibu Catherine tadi mengatakan hal yang sama. Pak Paulus dalam sharingnya mengatakan bahwa pernah mengalami keraguan dalam hidupnya sendiri. Seperti kita semua pernah juga merasakan hal yang sama. Karena memang kehadiran Tuhan itu kadang berbeda dengan Allah yang kita bayangkan dan harapkan. Namun apabila kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada beserta kita dalam setiap peristiwa hidup kita, maka akhirnya kita pun bisa menjadi pewarta sukacita itu sendiri. Dalam sharing Pak Irwan tadi juga kita sudah mendengarkan bagaimana beliau membantu orang supaya mampu menghadapi hidup ini dengan sukacita. Memang tidak mudah untuk menjadi pelaku sukacita saat menghadapi masalah. Namun cukup menarik tadi dari pengalaman Pak Irwan dalam membantu orang supaya tidak ragu dan cemas menghadapi situasi hidup ini. Beliau memulai dari keluarga sendiri dulu, baru bisa membantu orang lain. Sebagai kepala keluarga, beliau harus menyemangati seluruh anggota keluarga
untuk mengambil hikmah dari semua peristiwa saat ini, khususnya di tengah-tengah masa pandemik ini. Kadang kita bisa kehilangan sukacita karena secara internal masih ada yang tidak beres. Misalnya ada keraguan dalam hati, entah terhadap orang lain atau terhadap situasi sosial yang sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan akhirnya bisa mempengaruhi kita secara emosional. Maka bagaimana cara kita menciptakan sukacita di hati? Bisa kita mulai dari bagaimana kita merubah mindset kita sendiri agar mampu membantu keluarga kita, orang lain, kemudian bisa memancar keluar ke kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang kita ikuti. Dengan demikian, sukacita itu tidak hanya dirasakan secara internal, tetapi bisa meluas ke seluruh masyarakat sosial. Semoga dalam situasi kita saat ini, kita tetap merasakan kehadiran Tuhan yang memang tidak ditunjukkan lewat hal-hal besar dan dipenuhi dengan sorak-sorai, namun kerap kali dalam suasana yang tidak diharapkan. Kali ini kita mungkin tidak bisa merayakan Natal dengan kemeriahan seperti biasanya. Namun kita yakin bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah kita akan membantu dan membawa sukacita tersendiri bagi keluarga kita masing-masing. Semoga. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai salah satu ungkapan sukacita kita dalam menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita, mari kita membuat satu aktivitas bersama anggota keluarga untuk membuat hiasan pohon Natal. Setelahnya bisa menggantungkannya di pohon Natal di rumah kita masing-masing dan sambil merenungkan arti simbol-simbol dalam pohon terang ini. Pohon pinus atau cemara ini melambangkan keabadian karena ia bertahan dalam cuaca apapun. Bintang melambangkan bintang Bethlehem yang menuntun orang Majus menemukan Tuhan Yesus. Lonceng adalah tanda sukacita dan kegembiraan malaikat. Malaikat adalah bala tentara surgawi, tanda kehadiran Allah dalam keluarga. Buah apel itu muncul menjadi tanda dosa manusia yang pertama. Pita yang berwarna merah menjadi tanda persaudaraan, pesta, dan sukacita. Lampu Natal yang berkedip melambangkan bintang-bintang yang bersinar merayakan sukacita surgawi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda, umat paroki Santo Gabriel yang terkasih, marilah kita menutup pertemuan Advent keluarga yang ketiga ini dengan mendoakan 3 Salam Maria. Kita juga memohon agar virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan demikian ibadat Advent yang ketiga kita sudah selesai, dan marilah kita menjadi pelaku sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, umat Paroki Santo Gabriel sudah berpartisipasi dalam pendalaman ibadat Advent yang minggu ketiga ini. Sampai ketemu minggu depan dalam pertemuan Advent yang keempat. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku.